kita mulai perkuliahannya ya. Kita mulai perkuliahannya sambil nanti saya admit bagi teman-teman yang terlambat. Oke. Oke, saya share dulu. Nanti silakan dibuka dari materinya Gujarati ya. Nama lengkapnya Damodar Gujarati dan Don Potter. Ini buku Basic Econometric. Nah, buku basic. Oke. Khususnya kita akan bahas sebagian dari bab 8 ini yang masih berkaitan dengan analisis regresi berganda, ya, analisis regresi berganda, khususnya dalam hal beberapa cara pengujian. Nanti ada apa namanya, kalau informasi yang diberikan itu hanya beberapa saja, ada beberapa statistik misalnya gitu ya. Nanti apakah kita bisa menggunakan informasi tersebut untuk menganalisis ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa dalam analisis regresi linear berganda ini sekali lagi karena ini statistiknya parametrik, tentunya asumsi normalitas itu sangat diperlukan ya. Asumsi normalitas itu sangat diperlukan. Namun tidak usah terlalu khawatir apabila data kita itu lumayan banyak ya. Banyak itu berapa relatif. Kalau kita punya data misalnya sebut saja di atas 60 misalnya, 60. Kemudian variabel bebasnya itu hanya 5 katakanlah, itu sudah cukup banyak. Apalagi data kita sampai 100 ya. Sudah banyak, enggak usah perlu khawatir apakah kita perlu menguji normalitas atau tidak. Oke. Ya, oke. Nah, biasanya kalau kita bicara regresi linear berganda, kita berkaitan dengan menguji apa yang disebut dengan apakah variabel-variabel independen itu berpengaruh ya secara signifikan apa tidak. Nah, atau secara notasi kita bisa menguji apakah kalau ini adalah taksirannya, ini adalah parameternya, ya, koefisien di depan variabel bebas itu kan ada beta 1, beta 2, atau beta 3, dan sebagainya. Ya. Kalau bukunya Gujarati ini, beta 1 itu interceptnya, jadi tidak mulai dari 0 ya, dari beta 1, beta 2, beta 3, gitu. Tergantung model yang ditunjukkan. Nah, ini kalau kita ingin menguji masing-masing itu, menguji parsial, menguji masing-masing itu, kita menggunakan statistik yang namanya statistik T. Ya. Oke. Saya tidak secara detail akan membahas itu, ya. Membahas namanya rumusnya seperti apa, cara menurunkannya seperti apa, ya, tidak. Namun demikian, ya, kalau kita membaca artikel-artikel yang berkaitan dengan model-model regresi linear berganda ini, nah, biasanya menuliskannya cukup begini ya. Kadang-kadang ini taksiran ya. Taksiran itu ada tanda topinya ini. Ini taksiran mortalitas anak. Mortal itu lawannya natal. Kalau natal lahir, mortal ya matian ya. Kemudian di sini sebagai fungsi dari PGNP ya, per kapita GNP ya. Dan ini adalah FLR itu adalah female literacy rate. Jadi laju atau tingkat literasi dari female di sini maksudnya mungkin ibu-ibu ya. Ya, jadi gitu. Nah, ini ada angkanya begini. Jadi sebetulnya kalau dari segi ekonomi tidak hanya bagaimana, tapi harus tahu bagaimana hubungan antara masing-masing ini. Jadi kalau ini adalah tingkat kematian, jadi kematian anak ya, kematian anak atau kemudian ini adalah PGNP, ya, per kapita GNP. Ini kalau di sini tandanya negatif misalnya, apakah benar secara ekonomi ya, secara ekonomi. Kita kan bicarain masalah secara ekonomi. Apakah kalau misalnya PGNP-nya itu meningkat atau
untuk negara ya, ini kan dari 64 negara. Untuk negara dengan PJNP yang lebih tinggi begitu, mortalitas anak itu menurun. Karena tandanya kan negatif gitu ya. Tanda negatif artinya dia berlawanan, kalau ini naik, ini turun ya. Demikian juga gitu. Kalau literasi semakin tinggi, artinya pendidikan, literasi itu kan berkaitan dengan pendidikan, literasi ya. Semakin tinggi tingkat literasi kaum perempuan gitu, semakin rendah juga ini. Nah, kalau dilihat dari secara logika memang ya seperti itu. Tapi juga mestinya kita juga memperhatikan bagaimana, apakah sudah ada teori-teori yang membahas yang berkaitan dengan ini semua ya. Nah, angka di bawahnya ini adalah standar errornya. Angka di bawahnya ini adalah standar errornya. Jadi ini taksirannya, ini intercept, ini koefisien regresi yang berkaitan dengan PJNP, pengaruh PJNP terhadap mortalitas gitu ya. Ini pengaruh FLR, female literacy rate terhadap CMI. Nah, ini standar errornya. Nah, kalau kita bagi taksiran ini dengan standar errornya, itu yang kita dapatkan nilai T-nya. Ini statistik. Jadi kalau ini 263 dibagi 11, 22. Jadi kalau ini dibagi ini. Jadi kadang-kadang informasi ini tidak diberikan. Ya, dalam artikel-artikel tidak diberikan. Hanya taksiran ini dengan standar errornya. Ya, biar tahu saja bahwa T itu sebagaimana tadi sudah disebutkan di atas ini, persamaan 81 sampai 813, 811, 813, ini adalah kalau kita bagi dapatkan nilai T-nya. Dan ini adalah nilai peluangnya. Dan persamaan ini juga ada informasi yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan koefisien determinasi. Ini koefisien determinasi. R kuadratnya 0,7077 ya. Artinya bahwa variasi data yang berkaitan dengan child mortality ini, mortalitas anak ini, 70,77% itu dijelaskan oleh dua variabel ini, yaitu PJNP dan FLR. Sisanya itu 29,sekian% itu oleh variabel lain. Ya. Kalau R kuadrat ada tandanya di atas ini, garis datar ini adalah ini adjusted R square. Adjusted R square itu nilai ini dikalikan dengan konstanta, namanya juga adjusted ya. Adjusted ini sangat tergantung dari n dan banyak variabel bebas yang mempengaruhi. Karena adjusted, R kuadrat adjusted ini sedikit lebih rendah daripada R kuadrat biasa ya, biasa. Oke. Nah, sekarang ini yang berkaitan dengan pengujian hipotesis dalam regresi berganda ya. Ini komen-komen umum ya. Oke. Bahwa misalnya bahwa pengujian hipotesis yang berkaitan atau seputar tentang suatu individu itu kita bisa menggunakannya dengan uji yang namanya parsial. Kan kalau misalnya seperti ini ya. Ini kan yang mempengaruhi dalam model ini ya, dalam sama regresi ini. Kalau model ada errornya, Jadi di sini hipotesis nolnya mengatakan bahwa kalau kita pakai ANOVA-nya di sini belum ada informasi yang berkaitan dengan pengujian secara serentak ya. Artinya begini. Hipotesis nol mengatakan bahwa baik PJNP ya dan FLR ini dan itu dua-duanya itu tidak mempengaruhi mortalitas anak, tidak mempengaruhi. Hipotesis nolnya mengatakan kedua-duanya itu tidak mempengaruhi. Ya. Nah, hipotesis tandingannya H1-nya itu negasi, ingkaran dari bahwa PJNP dan FLR itu tidak mempengaruhi itu. Jadi tidak benar bahwa kalau PJNP dan FLR itu tidak mempengaruhi. Nah, artinya sedikitnya ada yang mempengaruhi. Sedikitnya ada hipotesis tandingannya, sedikitnya ada yang mempengaruhi. Entah PJNP yang mempengaruhi CM ini, FLR-nya tidak, atau FLR ini yang mempengaruhi CM.
PGNP tidak, atau dua-duanya yang pengaruhi. Jadi kalau sedikitnya itu bisa dua-duanya. Ya. Jadi bisa dua-duanya. Oke, itu kalau ujinya uji serempak. Nah, kalau mau tahu lagi misalnya, oke hipotesis nolnya ternyata tidak diterima atau ditolak. Berarti yang benar sedikitnya ada. Sedikitnya ada itu, nah kita baru mencarinya secara parsial. Apakah BGNP saja yang mempengaruhi CM, atau FLR yang mempengaruhi CM, atau dua-duanya. Nah gitu ya. Itu ujinya uji parsial. Oke. Nah, jadi yang dimaksud uji parsial itu hanya masing-masing begini tadi, ya. Oke, X2 saja, dan misalnya di sini PGNP saja gitu ya, atau X3 saja, atau FLR saja gitu. Ya, yaitu ujinya namanya uji parsial. Kalau uji parsial ini tentunya kalau di waktu S1 sudah pernah mengambil metode statistik atau ekonometri dan sebagainya, pasti sudah tahu ini. Nah, kadang hipotesis nol dan hipotesis tandingannya itu bentuknya bukan H0 sama dengan 0 seperti ini. Ini kan H0, beta 2 sama dengan 0. Ini lawan beta 2 tidak sama dengan 0. Kadang secara ekonomi kita ingin menguji bahwa oke, harusnya memang bahwa pengaruhnya itu positif gitu. Kalau di sini harusnya memang bahwa pengaruhnya itu negatif gitu. Karena secara logika juga kalau GNP per kapita itu semakin tinggi, semakin makmur dan sebagainya, maka mortalitas anak ini bisa ditekan, kan begitu. Demikian juga ini, demikian juga FLR ini. Nah, kita bisa membuat hipotesis nolnya menjadi bukan tidak sama dengan nol. Kalau ini ingin menguji apakah koefisiennya itu atau variabel yang mempengaruhi itu pengaruhnya tidak negatif. Ini kan tidak negatif ya. Ini negatif ya. Ini lebih kecil dari nol itu negatif. Kalau ini tidak negatif. Karena nol itu bukan positif. Nol itu ya bukan negatif, bukan positif. Jadi kalau lebih besar sama dengan nol, artinya ini tidak negatif ya. Ya gitu. Oke. Nah, beta 2 kalau beta 2 di sini tadi adalah beta 2 ini ya, ini konsensusnya si apa namanya Gujarati ini. Gujarati itu menggunakan di sini interceptnya itu beta 1, bukan beta 0. Di sini beta 2, ini beta 3. Nggak masalah. Yang penting kalau kita diberikan modelnya seperti ini gitu ya. Berarti yang interceptnya itu kan hanya masalah notasi ya. Asal konsisten aja. Nah, sekarang kita ingin tahu beta 2 tadi di sini taksirannya hanya min 0,0056. Walaupun nolnya seperti ini 0,0056, tapi dia ini signifikan ini ya. Signifikan mempengaruhi gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau ditanya berapa sebetulnya pengaruh sebenarnya ya, pengaruh sebenarnya PGNP itu terhadap CM. Kan ini kan hanya satu nilai saja. Ini hanya satu titik. Hanya satu titik. Min 0,0056. Nah, kalau ditanya berapa PGNP, pengaruh PGNP sebenarnya? Nah, nilai ini hanya satu titik, hanya satu angka saja. Nah, oleh karenanya ada selain penduga titik, ini namanya penduga titik ya. Jadi min 0,0056 itu penduga titik. Kalau begitu bagaimana penduga selangnya gitu? Apa yang disebut dengan selang kepercayaan itu, yaitu penduga selang. Nah, gini. Jadi ini penduga selangnya. Penduga selangnya. Kalau hanya min 0,0056 itu di tengah-tengah sini, di tengah-tengah persis. Kalau begitu ya, kita bisa membuat selang kepercayaan. Ini maksudnya, jadi selang kepercayaan itu cara membacanya begini. Jadi pertanyaan berapa sebetulnya beta 2 yang sesungguhnya? Ini estimasi ya. Ini estimasi ini min 0,0056 itu hanya estimasi. Tapi hanya satu nilai. Kalau estimasinya kalau ditanya nilai sebenarnya berapa, kita bisa menggunakan rasa percaya diri. Oke, kita percaya bahwa 95% gitu ya. 95% pengaruh apa tadi? PGNP yang sebenarnya terhadap mortality itu terletak di antara
min 0,0096 sampai min 0,0016. Ingat ya, angka ini ada di tengahnya, ada di sini. Jadi semua angka, semua nilai yang letaknya dari min 0,0096 hingga min 0,0016 itu merupakan kandidat dari beta 2. Ya, beta 2 sebenarnya itu berapa? Terserah, pokoknya angkanya di antara ini. Misalnya min 0,0050 jadi karena min 0,0050 itu di antara ini. Nggak harus min 0,0056 gitu ya. Nah, ini yang disebut selang kepercayaan. Nah, oke. Kalau dilihat dari ujinya, tanda uji di sini tadi, ini kan nilai peluangnya 0,0065 nih, ya kan? Kalau kita menggunakan taraf uji 1% saja, ini 0,65%. Masih di bawah 1%. Apalagi 5%, ya kan? Nah, artinya PJNP ini berpengaruh negatif, ya, walaupun negatif ya, berpengaruh negatif secara signifikan pada taraf kalau mau di set 1%, 1% atau 0,65% gitu ya. Nah, jadi itu caranya, cara membaca koefisien tadi. Atau bisa dilihat dari sini. Bisa dilihat dari sini. Ini kalau misalnya kalau ini pakai 95% ya. Kalau interval kepercayaan atau selang kepercayaan ini kita menggunakan nilai 95%, artinya taraf pengujiannya alfanya selisih ini dari 1%, dari 100%, jadi 5%. Jadi kalau menggunakan taraf nyata pengujian 5%, ya, maka nilai beta 2 itu signifikan. Ya, signifikan. Kenapa? Ingat, dari min ke min, tidak lewat angka 0 ya. Ini tidak ada angka 0 di sini. Kalau intervalnya mengandung angka 0, maka pengujiannya tidak signifikan. Jadi pengaruh X2 PJNP dalam hal ini itu pengaruhnya ada, tapi tidak signifikan, gitu ya. Nah, kalau ini pengaruhnya signifikan karena nilai beta 2-nya itu intervalnya selang kepercayaan 90%-nya tidak mengandung angka 0. Itu cara lain bagaimana menguji hipotesis ya. Oke. Nah, biasanya dalam beberapa statistik bisa dikeluarkan statistik sederhana seperti ini. Ini salah satu contoh untuk menguji tadi asumsi dasar yaitu normalitas ya. Datanya kalau di histograman seperti ini. Apakah data seperti ini normal gitu ya? Nah, kita bisa menggunakan apa yang disebut dengan statistik Jarque-Bera ini. Jarque-Bera, bacanya Jarque-Bera ya. Ini kalau statistiknya kan ini ada ini yang berkaitan dengan residualnya ya, residualnya. Oke. Rata-ratanya, medianya, maksimum dan sebagainya. Ini kemiringan, ini kurtosis. Kurtosis itu kelancipan ya. Oke. Yang dilihat ini aja, yang dilihat probability dari statistik Jarque-Bera. Statistik Jarque-Beranya 0,55. Ini peluangnya. Nah, hipotesis 0 dari Jarque-Bera ini mengatakan error atau data berdistribusi normal. Ya, hipotesis 0-nya. Sedangkan hipotesis tandingannya error atau data berdistribusi tidak normal. Nah, sekali lagi, penolakan hipotesis 0 itu bisa dilakukan dengan melihat nilai peluang ini. Tolak hipotesis 0, ini bahasa aturan secara general ya. Aturan secara general dalam hal penolakan hipotesis 0 dalam pengujian statistik. Jadi hipotesis 0 ditolak apabila nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian. Kalau taraf nyata pengujiannya 5%, ini 75% nih, ya, lebih besar, ya. Apalagi 1%, jauh lebih besar kan? Jadi ini hipotesis 0 tidak ditolak atau diterima. Jadi data atau error berdistribusi normal, ya. Ya walaupun seperti ini histogramnya, tapi berdasarkan statistik Jarque-Bera yang 0,55 ini nilai statistiknya, nilai peluangnya 0,75. Nah, bisa lihat Jarque-Bera itu apa di bukunya Gujarati ini, rumusnya apa gitu ya. Ya, oke. Tapi
kalau membaca statistik Jar-Gebera, yang penting ini. Yang penting Jar-Gebera itu untuk uji apa? Uji normalitas ya. Nih, uji normalitas ya. H0-nya bahwa data atau error berdistribusi normal. H1-nya negasinya. Ya, tidak benar bahwa data berdistribusi normal kan gitu. Nah, yang kita lihat tolak hipotesis nol apabila nilai peluangnya lebih kecil dari taraf nyata pengujian atau yang sering disebut alfa ya. Nah, gitu. Ini alfa pengujian itu biasanya 5% atau 1%. Itu yang lazim. Oke. Nah, jadi bagaimana kalau kita menguji misalnya gini? Menguji, ini kan menguji secara keseluruhan nih, ya kan? Beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya tadi itu yang awal tadi, menguji secara simultan bahwa PGNP dan FLR itu dua-duanya tidak signifikan. Nah, gitu ya. Dua-duanya tidak signifikan. Nah, bagaimana menguji yang secara simultan seperti itu ya? Kalau semua variabel yang independennya ditanya, ini hipotesis nolnya, ya. Hipotesis tandingannya mengatakan ini tidak benar. Nah, ini tidak benar itu bisa saja beta 2 yang tidak sama dengan 0, beta 3-nya sama dengan 0, beta 3-nya tidak sama dengan 0, beta 2-nya sama dengan 0, atau dua-duanya tidak sama dengan 0. Nah, yang seperti ini kita perlu sebetulnya dua pernyataan peluang, dua pernyataan selang kepercayaan yang berbarengan seperti ini. Kalau misalnya tadi kita sudah nyatakan yang ini hanya untuk beta 2 saja ya. Dengan cara yang sama kita bisa mencari beta 3 juga selang pertanyaannya berapa ya. Oke. Nah, saya tidak mengatakan tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana menghitung ini dan sebagainya karena yang penting adalah bahwa kalau menganalisis itu outputnya bisa cara bacanya seperti apa dan sebagainya. Yang penting, jadi gini, apa yang kita amati, yang dalam hal ini Y-nya tadi adalah child mortality, jadi mortalitas anak, ya, data mortalitas anak. Di sini adalah dua variabel yang tadi PGDP tadi dan FLR ya, PGDP dan FLR. Nah, komponen PGDP dan FLR itu yang disebut dengan ini adalah ini explain sum square. Explain itu yang bisa dijelaskan. Yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan adalah pengaruh X2 dan X3, pengaruh PGDP dan FLR. Ya, makanya kedua komponen itu inilah yang dikendalikan oleh si peneliti. Ya, makanya disebut ESS. E-nya bukan error ya. R-nya ini residual ini sisanya, residual sum square, istilahnya sum square, keragaman, jadi jumlah kuadrat sebetulnya. Oke. Nah, jadi komponennya apa yang kita amati sebagai respon ini merupakan resultan ya dari explain. E itu ya explain, kalau ini residual sum square ya. Jadi gitu. Nah, bagaimana menguji pernyataan ini sekaligus tadi yang sebagai hipotesis nol tadi. Beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama X2 dan X3 itu tidak mempengaruhi Y. PGNP dan FLR secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y. Nah, ujinya. Ini ujinya ini. Jadi ESS ini dibagi dengan degrees of freedom-nya, derajat bebasnya, nah, dibagi dengan RSS ini dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, oke. TSS total ini memiliki derajat bebas yaitu banyaknya data dikurang 1. Banyaknya data dikurang 1. Nah, terserah datanya berapa gitu ya. Oke, yang kedua khusus ESS ini derajat bebasnya adalah banyaknya variabel bebas ini. 1, 2. Jadi ada 2. Jadi ESS itu memiliki 2 DF, degrees of freedom. Ya. Sedangkan sisanya ini, RSS ini, kalau di sini N-1, di sini 2, berarti di sini N-3. Ya. Di sini N-3. Sehingga 2 ditambah N-3, N-1. Ya. Oke. Jadi sebetulnya melihat bagaimana sih
kalau yang di sini, kalau yang dijelaskan itu komposisinya dibagi atau terdekomposisi menjadi ESS dan RSS. Nah, tentunya kalau RSS ini, kalau residunya ini semakin kecil, kalau ekstrimnya ini sama dengan 0, kalau ekstrimnya sama dengan 0 berarti nggak ada error. Berarti bagus sekali, ya kan? Bagus sekali. Nah, kalau ini besar berarti jelek. Modelnya kurang bagus karena banyak variasi keragaman yang tidak bisa dijelaskan oleh X2 dan X3. Kalau ini besar ya. Makanya yang bagus itu ESS-nya yang besar. Nah, oleh karenanya uji F itu uji yang digunakan ini F ya. Uji yang digunakan untuk menguji serentak ini, simultan ini, pengaruh simultan ini. Yang mana secara umum rumusnya ESS ya. Ini biar ini mestinya kurang notasinya ya. Takutnya kalau hanya df saja ini dikira df-nya sama. Ini df-nya explain 2 ya, 2 ini yang df-nya RSS itu N-3 gitu. Jadi ESS dibagi 2, kemudian RSS dibagi N-3 gitu. Nah, distribusi dari ini statistik ini apabila hipotesis 0 benar, hipotesis benar ya, distribusinya adalah F dengan derajat bebas. Yang pertama derajat bebas pembilang di sini, yang kedua derajat bebas penyebutnya. Ya, jadi kalau seperti ini yang pembilangnya derajat bebasnya 2, penyebutnya derajat bebasnya N-3. Nah, dari situ makanya di dalam ANOVA itu, makanya disebut tabel ANOVA di sini ya, bahwa total itu dikomposisi menjadi ESS explained atau regression. Jadi yang di-explain, yang dijelaskan itu oleh persamaan regresi ini, ya, persamaan regresi yang tadi itu. Ini yang tidak bisa dijelaskan. Nah, makanya kalau yang tidak bisa dijelaskan ini semakin kecil, maka di sini semakin besar karena totalnya harus sama dengan ini, ya. Nah, makanya ESS ini kalau dibagi dengan TSS totalnya itu yang disebut dengan R kuadrat, koefisien determinasi. Jadi semakin besar R kuadrat, artinya ESS ini semakin mendekati TSS. Itu ya. Oke. Dalam asumsi bahwa errornya itu berdistribusi normal, ya, errornya distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian sigma kuadrat. Ini kan nggak diketahui. Ini tidak diketahui. Nah, bagaimana kalau ini tidak diketahui? Berarti kita perlu mengestimasi ya. Nah, estimasinya ya ini tadi RSS ini dibagi dengan N-3. Jadi sekaligus ini RSS dibagi N-3 itu adalah nilai yang digunakan untuk mengestimasi varian error. Ini varian error ya, yang notasinya sigma kuadrat ini diestimasi dengan yang namanya residual sum square dibagi derajat bebasnya, ya. Jadi gitu. Nah, ini sigma kuadrat, oke? Nah, jadi itu bagaimana menguji secara simultan maupun secara parsial. Nah, katakanlah begini, ini lihat, ini ringkasannya biasanya si Gujarati ini, Damodar Gujarati, da-nya jangan nggak dibaca ya, jangan Modar Gujarati, bukan, Damodar Gujarati. Oke, ini orang India. Nah, yang pertama orang India. Oke, ini secara umum bentuknya seperti ini, ya kan? Bentuknya, oke, sahabat besar, nah gini ya. Ini variabelnya kan, ini Gujarati tidak menggunakan beta 0, dia menggunakan beta 1, ya. Nggak masalah, ini masalah nambang saja. Jadi di sini mulai beta 2, X-nya pun mulai 2, X2, X3 sampai XK ya. Jadi kalau ditanya berapa variabel bebasnya, variabel independennya, K-1. Kan X1-nya nggak ada kan? Karena X1-nya nggak ada sebanyak K-1. Nah, jadi ini adalah yang digunakan hipotesis yang diuji. Semua beta 2 sama dengan 0. Artinya X2, X3, X4 dan XK
itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y, ya, tidak mempengaruhi Y. Karena apa? Kalau semua beta 2 ini, beta 3 sampai beta K ini diganti 0 semua, kan 0 benar kan? Kalau diganti 0 semua, berarti Y ini hanya tergantung slope ini. Hanya tergantung beta 1 ini, hanya tergantung intercept ini, ya. Ini namanya intercept, ya. Oke? Nah, H1-nya ingkarannya ini kalau dia cara mengatakannya begini. Tidak semua koefisien slope, ini kan koefisien slope nih, koefisien. Ini slope terhadap X2, ini slope terhadap X3 dan seterusnya. Tidak semua koefisien slope secara bersama-sama 0. Nah, gitu kan. Artinya tidak semua. Nah, tidak semua. Kalau saya menggunakan bahasa sedikitnya ada. Mungkin lebih tepat sedikitnya ada, gitu ya. Oke. Nah, statistiknya secara umum kalau tadi di sini ESS di derajat bebasnya 2, kalau cuma X2 dan X3 derajat bebas 2, kalau di sini derajat bebasnya, nah tadi begini, tadi itu betanya ada 3, ya, bedanya ada 3. Betanya yang dihitung ya. Kalau menghitung beta, kalau derajat bebas dihitung dari beta atau variabel bebasnya, ya. Ya ini adalah beta 1, beta 2, beta 3. Jadi derajat bebasnya bisa menggunakan banyaknya variabel independen 2 atau banyaknya parameter dikurang 1. Banyak parameter 3 dikurang 1, 2 juga ya. Nah, itu kalau si Gujarati ini menggunakan banyaknya parameter dikurang 1 ya. Oke. Nggak masalah. Nah, jadi banyak parameter dikurang 1 ya. Tapi yang di bawah tetap N-K. Banyaknya data dikurang banyaknya variabel ya. Nah, ini. Jadi rumus F-nya adalah ESS dibagi K-1 ya. Dibagi RSS dibagi N-K. Ingat ya, ESS itu explain, yang dijelaskan. Yang dijelaskan oleh siapa? Yang dijelaskan oleh regresi berganda tadi. Ya, gitu. Oke. Kita lihat teladannya lagi ya. Oke. Nah, cara lain ya. Ini karena F itu sama dengan ESS ya. ESS dibagi K-1 ya. Kemudian dibagi RSS dibagi N-K, maka cara menulis 8478 ini, cara menulis 8410 ini bisa seperti ini. N-K dibagi K-1 kali ini. ESS dibagi RSS ya. Oke. Karena RSS, karena residu ya, itu sama dengan total dikurangi explain, nah maka RSS itu ditulis begini. Ya, oke. Sekarang, ini karena kita mau menggunakan informasi bahwa R kuadrat itu adalah ESS dibagi TSS. Jadi kalau yang sebelah atas dan bawah ini masing-masing dibagi TSS, maka di sini hasilnya ESS dibagi TSS. TSS dibagi TSS 1. ESS dibagi TSS ini ya. Dan kita tahu bahwa ESS dibagi TSS itu R kuadrat ya. Jadi kita gunakan bagaimana hubungan antara F dan R kuadrat ini yang kita sebut dengan koefisien determinasi. Jadi maka kalau misalnya informasi ESS, SSS, ESS, TSS itu tidak diketahui atau RS tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan informasi R kuadrat untuk menguji F, ya, untuk menguji hipotesis ini tadi, ya, hipotesis ini tadi, apakah secara bersama-sama ya variabel independen itu tidak mempengaruhi Y. Nah, itu bisa diuji pakai ini. Asal R kuadratnya diketahui, asal banyaknya data diketahui, asal variabel bebasnya diketahui. Nah, ini ya. Ini jangan sampai lupa. F ini, F sama dengan R kuadrat dibagi K-1 dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K. Nah, ini jangan sampai lupa. Oke. Nah, daripada menggunakan rumus-rumus yang terlalu banyak, nah, karenanya sekali lagi yang di kotak merah begini, ini adalah
summary-nya, ringkasannya, ya, penjelasannya yang sebelumnya. Jadi untuk menguji ini kita gunakan F statistiknya yang nilainya sama dengan R kuadrat dibagi K-1 dibagi 1 min N kuadrat dibagi N min K. Nilai F ini dibandingkan dengan F tabel, atau kalau pakai Excel bisa dicari ya dengan menggunakan fungsi F, ya, fungsi di Excel FDIST ya, untuk mencari peluangnya. Nah, oke. Nanti mudah-mudahan saya berikan teladan bagaimana mencarinya ya pakai Excel. Nah, oke. Kalau begitu kita lihat dulu. Saya stop dulu share screen-nya. Oke. Bentar. Stop share screen ya. Ganti Excel. Ganti Excel dulu. Mana Excelku? Oke. Ganti Excel ya. Kurang besar, saya besarin dulu ya. Saya besarkan dulu, sorry. Oke. Nah, baik. Ini ada di bukunya Gujarati juga. Saya ambil di tabel berapa? Tabel di bawahnya ya. Tabel di bawahnya yang menyatakan hubungan antara ini sebetulnya di sana ini saya terjemahkan aja gross domestic product ya. Ini GDP. Kalau salah ini data dari Meksiko ya. Dari tahun 55 sampai 74. Dari 55 sampai 74. Di sini gross domestic product ini dalam apa namanya juta peso kalau nggak salah. Ini kalikan juta peso. Ya. Tenaga kerjanya dalam ribuan orang dan modalnya dalam juta peso juga karena Meksiko menggunakan mata uang pesonya Meksiko. Oke, nah hubungan antara tenaga kerja dan modal ini pertama kali kalau anggap saja ini linier ya, anggap saja linier. Tapi sebetulnya kalau mau rule of thumb kalau mau menganalisis seperti ini kita bisa lihat dulu grafiknya ya. Ini kita minta tolong si Excel ini untuk menggambar. Jadi insert mana picture ini ya, kita pilih yang scatter plot ini ya, yang gambarnya ini. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, gini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini dari tahun 55 sampai tahun 74 ini hubungannya seperti ini nih, melengkung gini ya. Bahwa ini PDB-nya, ini tenaga kerjanya, ini modalnya. Nah, kalau kita lihat ini kan datar semua karena lihat sumbunya ini, sumbunya satu baris ini satu apa namanya? Ini 100.000 nih ya, 100.000. Nah, kalau begitu ini kurang bagus, tidak linear hubungannya. Hubungan antara PDB dan tenaga kerja ini dan modal, PDB sebagai fungsi tenaga kerja dan modal ini tidak linear. Nah, karenanya kurang bagus. Dan sebetulnya ini juga bagian apa yang disebut dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Ya, fungsi produksi Cobb-Douglas. Jadi fungsi produksi Cobb-Douglas itu sebetulnya kalau sebentar di sini gimana ya? IOM. Apa namanya? Bahwa PDB ini merupakan fungsi dari kalau saya tuliskan ini PDB ya. Sayangnya nih saya tidak belum terbiasa pakai Mac ya, biasanya pakai Windows kan. Jadi masih apa namanya kalau menulis persamaan agak sulit. Oke, nggak apa-apa. Saya tulis begini saja. Bahwa ini PDB ya, PDB. Ya. Ini merupakan fungsi dari pertama konstantanya. Ini konstanta kali ya, kali tenaga kerja. Nah, ini sebetulnya pangkat. Ya, ini pangkat ya. Pangkat dari kalau tadi menggunakan beta 2 ya, B2. Jadi kalau cons-nya tadi B1 ya, ini B1. Oke, ini B1. B1. Ya.
kemudian kali modal pangkat B3. Nah, ini yang disebut dengan fungsi produksi COP12. Nah, output, ini output ya, atau hasil atau produk itu merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal. Tapi dalam bentuk seperti ini, multiplikatif. Multiplikatif. Jadi gambarnya seperti ini. Oleh karenanya, kalau kita mau menggunakan pendekatan OLS atau ordinary least square, ya, least square, nggak pakai T. Oke, maka yang pertama bentuknya harus aditif. Karena salah satu bentuk aditif ini multiplikatif. Multiplikatif itu perkalian. Oke, karenanya kita logkan log PDB gitu ya. Log PDB sama dengan log sebelah kiri sama dengan log sebelah kanan. Log sebelah kanannya log secara keseluruhan ya. Atau log B1 karena itu perkalian ya, ditambah ya beta 2 kali log ya. Ini kan sebagai pangkat jadi pindah ke depannya beta 2 log naker gitu ya. Beta 2 log naker ditambah beta 3 kali log modal. Kan begitu. Oke, ya. Nah, ini plus error ya. Nah, ini sebetulnya di sini ada errornya juga. Plus error, plus residu. Nah, residunya di-log-kan juga di sini juga lognya. Jadi residu baru ya. Oke, jadi ini sudah bentuknya linier ya. Linier itu dari pangkat parameter ini sudah satu. Kalau ini enggak, ini tidak linier. Linier di sini gambarnya tidak linier. Tapi pendekatannya bisa dilinearkan dengan cara ordinary square itu dengan cara melogkan yang tadinya multiplikatif bahwa PDB itu merupakan hasil kali dari ini kali, nah, itu kali itu multiply. Kalau ini aditif jumlah dari. Nah oleh karenanya apa namanya cara mencari persamaan regresi ya, tuh yang digunakan untuk menduga PDB itu caranya semua harus dilogkan dulu kan gitu. Oke, jadi dilogkan ya di sini ada log PDB. Jadi variabelnya dibuat variabel baru. Log kita sebut naker ya, tenaga kerja gitu, periode panjang-panjang ya. Log modal. Jadi LN. Lognya LN. Nah, caranya gimana? Ya udah tulis aja LN gitu ya. Yang mana nih? Oke, yang di sini PDB ya. Nah, jadi kalau dilogkan nilainya jadi 11,64. Oke. Komanya jangan banyak-banyak lah. 2 aja misalnya. Oke. Nah, terus ini kita kopikan karena semua fungsinya log ya, kita kopikan. Ingat sampai baris berapa? Sampai baris ke 21 ya, baris 21. Dan nanti kita kopikan Ctrl C sampai baris ke 21. Ini oke, kita copy Ctrl paste, Ctrl V. Nah, sekarang salah satu kelebihan selain kita harus melogkan ini, ternyata melogkan ini juga merubah nilai yang tadinya nilainya kalau dilihat nilainya ya ini ratusan ribu, ini ribuan sampai puluhan ribu ya, ini ratusan ribu kan. Nah, yang seperti itu tinggal menjadi sekarang datanya menjadi hanya 2 digit atau 1 digit. Ini kalau log nakernya di bawah ini juga kadang ini 1 digit ya. Tapi kisarannya sekarang nggak jauh berbeda. Nah, bagaimana kalau ini kita lihat apa namanya hubungan. Oke, kita masukkan dulu tahunnya ya, biar dia sebagai sumbu bawah. Ini kita kopikan ke sebelah di sini untuk sumbu tahunnya. Jadi kalau ini kita plot seperti tadi, insert ya, kemudian pakai yang ini kita lihat. Nah, sekarang sudah lihat nih ya. Ini tahunnya nih di bawah ini tahunnya dari tahun 55 sampai 74. Ini kita bisa lihat bahwa log PDB itu yang biru ini ya. Ini dengan log naker dan log modal ini searah ini, linier hubungannya kan gitu ya. Nah, jadi kalau tadi enggak linier tadi itu enggak linier. Jadi lognya yang linier. Nah, oke. Ini hanya untuk alat bantu bagaimana apa namanya
kita tahu bahwa hubungan mereka adalah linear apa enggak. Oke. Nah, setelah itu baru kita gunakan alat bantu. Nah, di Excel ini, ya, di Excel ini ada yang bisa digunakan di bawah data ini, ya, di bawah data ini ada data analisis, ya, data analisis. Kemudian kita pilih regresi, sekali lagi yang pernah saya sampaikan di mungkin minggu lalu gitu ya. Nah, di sini Y-nya adalah log. Log mana? Log PDB ya. Y-nya adalah log PDB. Nah, itu. Sedang X-nya adalah dua kolom berikutnya di sebelah kanannya. Dua kolom berikutnya itu adalah log naker dan log modal. Nah, setelah di sini kita klik labelnya karena tadi label sebagai apa namanya nama variabel. Nah, kita letakkan di sini analisisnya di mana gitu ya. Oke, katakanlah di sebelah kanannya di sini. Di atas, oke, di sebelah kanannya N lah katakanlah, N2 sini ya. Baru kita, jadi di sini ada $N, $2. Kita klik OK, hasilnya keluar. Nah, oke. Oke. Ini saya rapikan format kolom auto fit selection. Nah, sehingga muncullah statistik ini. Oke, yang pertama tadi untuk menguji, ini untuk menguji apakah ini ya dua ini adalah dari banyaknya parameter yaitu konstanta atau intercept, terus slope-nya yang berkaitan dengan tenaga kerja dan slope-nya yang berkaitan dengan modal dikurang 1, 2, atau langsung aja banyaknya variabel. Banyak variabel yang pengaruh berapa? 2 ya. Ada apa namanya? Tenaga kerja dan modal. Datanya ada 20. Datanya ada 20. Dari mana tahu nih 20 ya? 20 kurang 1, 19 ya. Dan 20 kurang 3, 17 ya, benar kan? Nah, jadi ini adalah ANOVA-nya. ANOVA-nya ya. Oke. Nah, hipotesisnya apa? Modal dan tenaga kerja dan modal dua-duanya ya tidak mempengaruhi apa tadi? PDRB ya. Nah, tidak mempengaruhi PDB ya. Tidak mempengaruhi Y. Nah, apakah benar hipotesis nol? Apakah hipotesis nol diterima? Apakah hipotesis nol didukung oleh data? Kita lihat di sininya. Nilai peluangnya. Nilai peluang di sini ya. Nah, kalau nggak bisa baca ini apa artinya sebagainya, klik aja di koma ini. Nah, nol ternyata ya, kecil sekali. Itu bilangan yang sangat kecil ya. Nah, oke. Sebetulnya bukan nol, tapi bilangan yang sangat kecil. Jadi kalau kita teruskan, tadi setelah koma itu 20 digit baru ada angka yang bukan nol. Saking kecilnya. Nah, artinya apa? Artinya hipotesis nol ya, yang menyatakan bahwa tenaga kerja dan modal itu tidak mempengaruhi PDB, itu tidak diterima. Nah, jadi harus ditolak. Tolak hipotesis nol kan. Kalau nilai peluang lebih kecil daripada taraf nyata pengujian 5%, lebih kecil dari 5%, iya, apalagi 1%, ya, 1% juga, ya. Sebetulnya lebih kecil dari 1%, iya, apalagi 5% begitu ya. Ya, oke, jangan dibalik. Oke, jadi ini karena hipotesis nol tidak didukung oleh data, kita mau tahu yang mana yang signifikan, ya. Yang mana yang signifikan kan begitu. Nah, kita lihat bawahnya ini. Nakernya gimana nakernya? Oke, kita per sedikit saja ya digitnya jadi 3 saja misalnya. Jadi 3 saja biar rapi. Oke. Nah, oke. Jadi begini. Nakernya signifikan apa enggak? Lihat. Tadi kan mau ini dua itu ada naker, ada modal, tapi dalam bentuk log ya. Oke. Kita lihat signifikannya, P value-nya di sini. Nah, lihat P value-nya di sini ya. Oke. Oke, 0,85. Tuh. Kalau dari apa namanya taraf nyata pengujian 5%, ini lebih besar dari 5% nih. Ya, kalau kita strict ya 5%, oke. Tenaga kerjanya kurang signifikan nih, ya. Tapi kalau kita pakai 10% signifikan, atau kita gunakan istilah signifikan pada taraf 8,5%. Gitu ya.
Nah, sedang modal ini signifikan modalnya signifikan. Nah, jadi model apa namanya regresinya seperti apa? Nah, model regresinya jangan jangan sampai salah sih ya. Jadi kalau dituliskan di sini tadi mestinya karena saya tidak bisa nulis topi di atasnya LN ini taksiran ya atau saya sebut taksiran aja taksiran dari LN loan dari PDB ya sama dengan ya ini min 1,62 min 1,652 ya ditambah ya 0,340 LN ya LN naker ya naker ditambah 0,846 LN modal. Nah, ini persamaan regresinya. Sama regresinya. Oke. Nah, apa arti ini? Arti 0,340. Nah, gitu ya. Karena model tadi, model apa namanya aditif tadi kita rubah menjadi model model multiplikatif tadi dirubah menjadi model aditif dengan cara melokkan semua variabel baik yang dependen maupun independen, maka angka ini 0,34 itu interpretasinya adalah ini adalah koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas tenaga kerja terhadap PDB. Ya. Ini koefisien elastisitas modal terhadap PDB. Ya, jadi jika tenaga kerja itu ditambah 1% gitu ya, ditambah 1%, maka taksiran kita bicaranya taksiran ya, taksiran PDB itu naik karena tandanya plus di sini ya, sebesar 0,34%. Ceteris paribus. Ya, ceteris paribus jangan lupa karena kita bicara regresi berganda. Dengan cara yang sama bahwa kalau modal itu ditambah 1%, ya 1%, dinaikkan 1%, maka taksiran PDB-nya itu naik sebesar 0,86%. Ingat ya, taksiran. Mau kenyataannya naik apa enggak itu di luar skop kita. Kita kan hanya naksir saja, membuat prediksi saja. Ya, mau kenyataannya mau naik, kenyataannya turun itu lain cerita. Ya, oke. Silakan ya kalau ada yang apa namanya mau bertanya dan sebagainya langsung saja ya di apa namanya langsung disampaikan. Oke. Nah di sini ada statistik nih, ada statistiknya ya kan? Ada statistik. Saya ulangi lagi, walaupun kemarin sudah saya berikan. Ini adalah koefisien regresi, koefisien korelasi berganda. Ini namanya koefisien korelasi berganda. Ya. Yang di bawahnya ini koefisien determinasi, koefisien determinasi, ya. Yang menyatakan bahwa koefisien determinasi itu yang menyatakan berapa persen yang bisa diterangkan oleh regresor. Regresor itu variabel bebas terhadap total pengamatan. Jadi kalau kita bagi ya, ini regresornya, SS-nya dibagi dengan totalnya. Ini totalnya nih, ya. Sama kan? 0,9951 karena merupakan persentase. Ini merupakan persentase. Oke? Nah, ini adjusted. Adjusted itu apa namanya? Coba ini nanti bisa dilihat rumusnya. Siapa tahu saya nggak hafal gitu. Siapa tahu saya nggak hafal. Jadi 1 dikurang 1 lupa saya. Nah, min R kuadrat, R kuadratnya ini ya, R kuadratnya ini ya, kali banyaknya data 20 min apa namanya P itu 3 ya, 3 dibagi 20 min 1. Siapa tahu saya salah. Ya, benar ya, 9945 salah ini. Ada rumusnya yang sedikit salah. Kebalik bisa jadi kebalik. Saya nggak kurang begitu hafal. Mungkin ini yang min satunya di atas, ini min 3-nya di bawah.
Ya, benar. Nah, itu saya sering kebaliknya di sini. Ya. Jadi kalau ini dilihat rumusnya ini kan, rumusnya ini satu dikurang. Nah, 1 min R kuadrat ini kali banyaknya data dikurang satu dibagi banyaknya data dikurang banyaknya parameter. Parameter 3 ya. Jadi ini sama. Nah, pasti lebih rendah sedikit daripada ini ya. Oke. Jadi itu ya. Oke. Nah, ini yang disebut nilai estimasi dari varian MS residual. Ini adalah nilai estimasi dari varian. Oke. Uh, estimasi dari varian error atau varian data sama ya. Oke, jadi ini nilainya 0,008. Kalau dikecilin 4 digit ya, 4 digit ya apa namanya? Bisa biar rapi itu ya. 0,0008. Oke. Nah, mungkin ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke. Nah, di sini standar error tadi. Ini standar error ya. Standar error untuk intercept-nya ini, standar error untuk log nakernya ini dan sebagainya. Dan ini adalah min 1,65 dibagi 0,6 ini. Min. Jadi ini dibagi ini, nih, dibagi ini ya. Nah, sedangkan nilai peluang itu bisa dicari begini. Kalau nanti bisa file Excel-nya saya kirim juga biar untuk belajar ini ya. Eh, untuk nilai peluang, oke, nilai peluang ada dua ya. Yang pertama yang berkaitan dengan T ya. Kalau ini statistiknya T ya. Jadi kalau statistiknya T kita tulis di T dist gitu ya. T dist. Oh, sorry. Ada gangguan nih ya. Sama dengan T ya. Titik dist atau langsung aja T dist gitu ya. Nah, kemudian nilai di sini, nah ini kan karena T itu bisa negatif, bisa positif, kita tulis ABS gitu ya. ABS dari nilai ini. Ya. Kemudian ikuti derajat bebasnya. Derajat bebasnya adalah derajat bebas dari residual. Sorry. Nah, ini hati-hati juga. Di sini tidak mau karena saya menggunakan sintaks yang salah. Di komputer saya ini disetel pakai titik koma bukan koma. Jadi ikuti yang ada di sini. Ikuti yang ada di sini rumus ini ya. Derajat bebasnya derajat bebas error ya gitu ya. Dan tailnya 2 kiri kanan sama dengan 0,014 nih ya, 0,014. Semua sama, semua dicari dengan cara yang sama. Jadi kalau mau lihat di bawahnya ini ya, karena kita menggunakan angka 17, ya, angka 17 ini untuk referensi biar tidak bergerak, maka O14 ini kita kunci. Jadi O dolar 14 dolar 14, dolar O dolar 14 ya gitu ya. Jadi kalau ini kita kopikan ke bawah, kita tarik ke bawah gini, nilainya sama dengan nih. Ya. 0,014, 0,085. Nah, ini 0,000. Ini karena ini E pangkat min 8. Jadi setelah 0, ada 7 angka 0 baru 6 ini. Sama kan? Nah, oke, kalau mau dibuat 4 digit ya seperti ini. Atau 3 digit. Sama. Sedangkan untuk F ini ya tadi ya sama dengan F titik dist itu kalau mau RT right tail gitu. Ekor kanan. F-nya berapa nilai ini? Ini nilai statistik F-nya ya. Ini nilai statistik F-nya titik koma. Kalau komputer yang dipakai desimalnya titik ya koma. Kalau di sini desimalnya koma berarti pemisahnya titik koma. Oke. Yang pertama derajat bebasnya 2, yang kedua derajat bebasnya 17. Nah, oke. Maka nilainya ini. Tadi itu. Ini nilai awal dari ini tadi ya. Jadi kalau ini dikasih klik di komanya nilainya sama dengan ini. Ya. Oke. Itu nilai peluang ya, cara mencari nilai peluang dan apa namanya? Ini persamaan regresinya.
cara interpretasinya tadi ya, cara interpretasinya jangan lupa. Nah, dan ini setara dengan kalau di sini signifikansinya kita gunakan 5% ya atau 1%, maka ya kita ini 95% semua, tadi 5% semua ini ya. Ini 5% semua. Maka dari sebelah bawah sampai ke sebelah atas ini batas bawah, batas atas, dia tidak lewat 0. Bayangkan kalau ini dari min ke plus, berarti lewat angka 0. Jadi kalau di sini kita gunakan selang kepercayaan 95%, ya, maka pengaruh naker ini tidak signifikan. Jadi 0,34 ini tidak signifikan. Gitu. Ya. Oke. Permasalahannya, kita lihat. Di sini nilai peluangnya tidak signifikan. Ada yang tidak signifikan. Padahal kalau kita lihat R kuadratnya bagus. Ya. R kuadratnya bagus. Koefisien determinasinya 0,99. Loh, bagus itu. Kenapa bisa terjadi yang seperti ini? Kenapa bisa terjadi? Ada pengujian yang tidak signifikan. Nah, hal seperti ini itu salah satu pelanggaran asumsi dalam regresi linear berganda yang disebut dengan multi koliniaritas. Ya, multi koliniaritas. Kok bisa? Nah, kita lihat. Sekarang ya, kita lihat data ini. Data ini ada log naker, ini log modal ya. Kita lihat. Karena cuman variabel bebasnya cuma naker sama modal, log naker sama log modal, kita korelasikan bagaimana korelasinya ya. Korelasinya. Tadi kita sebetulnya sudah lihat gambarnya itu sejajar begitu. Gambarnya sejajar yang mengindikasikan bahwa korelasinya tinggi. Nah, dalam regresi linear berganda, sebetulnya yang kita kehendaki antar variabel independen itu korelasinya rendah. Nah, ini karena korelasi tinggi. Apa iya? Kita lihat ya, kita lihat hitung di sini. Sama dengan korel. Korel itu korelasi. Mau yang mana duluan boleh, mau yang belakangan duluan, mau yang depan duluan, karena kita harus punya data berpasangan. Ya. Jadi, ini ada yang keluar masuk ini kasihan sih ya, si Elizabeth tuh keluar masuk deh. Maksudnya keluar masuk Zoom di sini ya. Oke, korel kurung buka ya. Oke. Dari sini ya, dari log nakernya jangan disorot. Mulai dari angka ini saja ke bawah begitu. Kalau tempat saya titik koma ya. Yang kedua datanya dari sini pasangannya. Ini sampai ke bawah. Kurung tutup ya. Nah, tuh. Mana tadi? Nggak terekam ya. Oh, ini 0,98 ya. 0,98 nih korelnya ya. Korelasinya 0,98. Tinggi lah. 0,9827. Tinggi. Artinya sebetulnya untuk memprediksi PDB itu ya, kalau hanya untuk memprediksi loh ya. Salah satu variabel saja. Naker saja atau modal saja. Kalau hanya untuk memprediksi. Tapi kalau mau buat hubungan antar itu ya biar aja begini. Walaupun naker itu, jadi walaupun di sini tidak signifikan, ya, kalau dibandingkan 5%, ini kan lebih tinggi ya, 8,5%, biar aja. Jadi persamaan modelnya tetap saja yang seperti ini. Ya. Ini jadi taksiran log PDB sama dengan min 1,652, tambah ini. Ya. Nah, kalau mau dikembalikan ke fungsi asalnya gimana? Oke, kembalikan. Jadi PDB gitu kan. PDB sama dengan ya min. Nah, min ininya bukan min lagi, E pangkat. Jadi E pangkat. Jadi E pangkat. Pangkat berapa? Pangkat itu min 1,652 ya, kali log naker. Ya. Tapi log naker itu dipangkatkan. Pangkatnya berapa? 0,340 ya. Kali log modal, nggak pakai log lagi di sini, sorry. Ya, ini nggak pakai log lagi karena sudah di E pangkatkan ya, ini nggak pakai log ya, ini nggak pakai log modal gitu ya, pangkat
0,846. 0,846. Oke, gitu. Jadi misalnya kita ambil nih, kita ambil data di sini. Kalau pakai ini data aslinya ya, data aslinya kita pakai datanya di sini misalnya tenaga kerjanya 10.000 pas lah, dan modalnya berapa? 500.000 ya. Nah, 10.000 dan 500.000. Jadi taksiran PDB-nya jadi begini, sama dengan E itu EXP ya, min 1,652 ya, kali. Tadi tenaga kerjanya berapa? 100.000, 10.000 ya, 10.000 di situ. Pangkat, sebentar, ini saya geser dulu. Oke, pangkat 0,34 kali, kemudian 500.000, ya, 500.000 modalnya, pangkat 0,846. Nah, ini taksirannya. Nah, taksiran PDB-nya itu 290.987. Kalau tenaga kerjanya 10.000 dan modalnya 500.000. Gitu ya. Nah, ini 290.987. Nah, itu yang manfaat dari regresi itu seperti itu. Jadi harus dirubah dulu. Kalau misalnya ditanya berapa taksiran PDB, ya, kalau tenaga kerjanya misalnya 10.000 diambil nilai yang berada di tengah ini. Nah, ini model tadi pasti tidak cocok kalau misalnya tenaga kerjanya di sini dipilih 100.000 gitu ya. Nggak cocok. Karena data terbesar di sini hanya 15.000. 15.900-an ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana prediksi kalau tenaga kerjanya jadi 100.000 nih, terus modalnya jadi 5 juta misalnya, atau 1 juta, jauh nih, karena tertingginya hanya 600.000 ya. Nah, jadi dalam hal estimasi pun kita harus memperhitungkan kalau untuk nilai-nilai yang tidak kita amati sebagai data yang digunakan untuk menentukan taksiran model regresi ini, tentunya bisa jadi tidak tepat. Oke ya. Nah, sekali lagi ya, kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan. Soalnya kalau enggak, ini kita mau lanjut soalnya. Mana tadi? Ini ya. Oke. Nah, jadi beberapa data di sini sudah kita analisis ya, analisis. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya oke, ambil contoh lain ya untuk dianalisis di Excel ini juga, oke. Oh, bukan ini ya. Tampak nggak? Tampak atau tidak? Tidak, Pak. Pak. Bentar ya, saya ulangi karena harus diulang 2 kali. Saya perbesar sekarang. Perlu perbesar 200, zoom 200. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini hubungan antara ini data tahun 60 sampai 82 di bukunya Gujarati juga, yaitu permintaan daging ayam. Dan daging ayam ini Y-nya, kemudian ini adalah penghasilan ya, income per kapita, real disposable income per kapita. Ini harga real eceran daging ayam. C itu chicken ayam, P ini pork daging babi. Ya nggak apa, biar aja. Ini daging sapi ya. Oke, ini harga campuran. Nah sekarang misalnya dengan cara seperti tadi ya, kita ambil lognya ya. Kenapa di logkan? Ini kan datanya ratusan nih, ini ada datanya ada
puluhan gitu ya, biar menyamakan data saja satu. Yang kedua, karena ini yang berkaitan dengan harga, mungkin yang nanti kita perlukan itu misalnya koefisien elastisitas ya, RDIP, oke. Kemudian LN RRPC, oke. Sebentar saja, LN RRPP, kemudian satu lagi yang CRP nggak usah lah, LN RRPB, RR Price Beef, ya. Oke. Sama dengan LN log, log dari yang mana? Dari PJJ ya, ini. Kemudian ini dipersempit saja, bukan, digitnya dikecilin gitu ya. Kemudian kita copy, ya, kita paste, paste ke data yang sesuai. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Nah, data ini kemudian dianalisis secara cepat aja ya. Nanti bisa diputar ulang karena ini juga saya rekam gitu ya. Jadi jika diperlukan. Sekali lagi, ini yang penting ini Y-nya, Y-nya adalah log PJJ karena ini apa namanya, Y-nya sampai bawah. Kemudian X-nya, makanya kalau menyusun X harus berdekatan semua. Mau Y-nya di depan atau di belakang sendiri, nggak jadi masalah. Yang jelas X-nya harus berdekatan. Oke, di sini selain 95 kita buat 99 juga ya, 99%, dan hasilnya akan kita letakkan di misalnya O sini ya, O sini. Oke. Nah, ini adalah oke, atau selection ya, datanya. Nah, oke, kita lihat saja 4 variabel bebas. Jadi yang mempengaruhi permintaan ayam itu ini pendapatan, harga daging ayam itu sendiri, harga daging babi, harga daging sapi. Ya. Andaikan itu yang dipakai, lihat ini nilai peluangnya sangat kecil, ya kan? Nilai peluangnya sangat kecil. 1,6 kali 10 pangkat min 15 kecil sekali. Maka hipotesis nol yang mengatakan bahwa keempat variabel itu secara bersama-sama tidak berpengaruh kurang tepat, ya. Artinya sedikitnya ada yang berpengaruh, ya. Kok 4 ini? Ya, karena semuanya memang 4 variabel bebas ini, ya. Nih. Yang lihat ini peluangnya ya. Oke. Kalau begitu yang mana yang berpengaruh, yang mana yang tidak? Lihat. Secara individu, ini parsialnya, makanya ujinya T. Kita lihat di sini, kita samakan dulu biar rapi digitnya. Digitnya jadi 3 atau 4 aja begini ya. Oke. Nah, kita lihat peluangnya di sini, ya kan? Lihat peluangnya. Oke, berarti yang signifikan ini nih, signifikan. Ya. Yang signifikan mempengaruhi permintaan daging ayam itu pendapatan dan harga real daging ayam. Betul? Oke. Nah, yang ini tidak signifikan karena lebih besar dari 5%. Jadi harga daging babi dan daging sapi ini peluangnya di sini lebih besar dari 5%. Oke. Kita lihat yang signifikan. Ini tandanya positif. Jadi kalau pendapatan naik, maka permintaan daging ayam naik. Logis, secara teori juga begitu. Ya kan? Ini kalau pendapatan. Kalau harga daging ayam naik, maka permintaan daging ayam turun. Ya, logis juga kan gitu. Secara ekonomi, kalau harganya naik, ya kita tunda dulu kan belinya kan begitu. Ya. Di sini dari segi tanda ini, ya. Jadi kalau nanti menganalisis itu harus hati-hati begini. Ini signifikan nih. Jadi 2 ini signifikan, ya. Nah, oke. Berarti ini kan tidak signifikan nih, ya kan? Bagaimana kita meyakinkan apakah secara bersama-sama harga daging babi dan harga daging sapi ini tidak signifikan? Itu bisa dilakukan dengan cara menganalisis ulang
menganalisis ulang ANOVA ini. Jadi data analisis, ya, maaf ya, regresi yang X-nya aja yang diganti. X-nya tidak mengikutkan, minum air dulu ya. X-nya tidak mengikutkan harga daging babi dan daging sapi. Jadi hanya ini saja. Nah, gitu. Oke. Outputnya taruh bawahnya deh, taruh bawahnya sini ya. Oke, sini. Ke sini ya. Nah, oke, sekarang lihat. Di sini ada informasi, nah, informasinya nggak ada lagi daging harga daging, pengaruh daging, harga daging babi dan daging sapi. Nah, persamaannya jadi beda. Tapi bagaimana menganalisisnya bahwa kedua itu tidak signifikan? Ya. Nah, kita lihat ada yang disebut dengan restricted least square. Nanti kita ya, ini analisis dulu. Ini analisisnya dulu. Kita kembali dulu ke halaman buku tadi. Halaman buku. Oke. Nah, jadi misalnya kalau tadi ini dipertanyakan, apakah B3 dan B4 itu, ya, kita akan menguji nih. Oke, kalau begitu B3 dan 4 yang mana nih? Nah, kita punya apa yang disebut dengan restricted least square, ya. Tapi restricted least square yang pertama kali itu yang berkaitan dengan fungsi COP12 yang pertama tadi. Jadi ini output dipengaruhi oleh modal dan tenaga kerja dan modal, ya. Tadi kita punya persamaan di sini. Ini nggak konsisten dia kadang. Oh, ini oke. Dia sebagai variabel baru, Ini log B1 ya, log B1. Ya. Oke. Nah, kita ingin menguji secara bersama-sama. Ini H0-nya agak aneh nih, ya. Tidak seperti biasanya. H0-nya apa? Jadi koefisien elastisitas tenaga kerja tadi ditambah koefisien elastisitas modal itu sama dengan 1 apa tidak? Nah, ini ya. Jadi H0 beta 2 ditambah beta 1 sama dengan 1. Ini yang dalam istilah ekonomi yang digunakan untuk menguji apakah ini adalah terjadi constant return to scale. Constant return to scale, ya. Gitu. Jadi constant return to scale itu equiproportional change. Jadi equi itu sama. Proporsi. Jadi proporsinya sama. Perubahan proporsinya sama di dalam output apabila ini juga perubahan proporsinya juga sama dalam input. Ya, gitu ya. Nah, jadi kita menguji bagaimana beta 2 dan beta 3 itu kalau dijumlahkan sama dengan 1 apa tidak. Nah, itu makanya di sini kita punya sub bahasan namanya restricted least square. Ya, restricted least square. Nah, cara pengujiannya bisa ada yang sulit menggunakan pendekatan uji T ini atau yang pendekatan uji F. Nah, kalau uji F kita gunakan apa yang disebut dengan pendekatan restricted least square ini. Oke. Karena beta 2 dan beta 3 kalau dijumlahkan sama dengan 1, ya, maka kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Apakah beta 2 sama dengan 1 dikurang beta 3 atau beta 3 dikurang sama dengan 1 dikurang beta 2. Pilih salah satu. Tetapi sebaiknya yang bermakna. Oke, kalau begitu dari persamaan tadi dipilih yang bermakna kalau kita menggunakan beta 2 yang sama dengan 1 dikurang beta 3. Jadi beta 2-nya sebagai koefisien log X2 sini diganti dengan 1 min beta 3. Ya. Kalau diganti 1 min beta 3, maka ini menjadi beta 0. Log X2 ya, min kemudian beta 3 log X3I min beta 3 log X2I plus U ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ini log X2 itu
pindah ke sebelah kiri. Sehingga ini menjadi log Y dikurang log X2. Yang notabene log A dikurang log B sama dengan log A dibagi B. Log A dibagi B. Sehingga di sini juga log C dibagi B, ya kan? Jadi ini tinggal beta 0, beta 3 plus ini, ya, beta 3 kali ini. Ini kan sama dengan kalau begitu, makanya yang saya bilang yang bermakna tadi, X2 ini apa namanya, tenaga kerja. Jadi kalau ini output per tenaga kerja, ini produktivitas, ya, produktivitas tenaga kerja. Nah, gitu. Jadi ini produktivitas tenaga kerja. Jadi variabelnya itu Y dibagi X2 dulu, nanti yang X3 juga dibagi X2. Baru dilogkan, baru digunakan untuk mencari beta 0 berapa, beta 3 berapa. Gitu ya. Nah, itu ininya, intinya. Nanti tinggal prakteknya tinggal menggunakan mau SPSS, mau Excel, mau apa, terserah. Nah, jadi ada terminologi. Yang pertama, ini UR itu unrestricted. Unrestricted itu ya apa namanya, model yang bukan ini. Kalau ini restricted, ada restriksi. Kenapa ada restriksi? Ada, karena beta 2 tambah beta 3 harus sama dengan 1. Kalau yang model awal tadi itu nggak ada restriksi, nggak ada batasan, gitu ya. Yang ini UR, unrestricted. Nah, jadi kita perlu menghitung residualnya. Jadi residualnya, jadi dari ANOVA tadi residualnya berapa yang diperhatikan, ya. Dari ini, yang dari model barunya, ya, model barunya residualnya berapa? Residual sum square-nya. M itu banyaknya restriksi linier. Dalam hal ini 1. Kenapa 1? Kan hanya restriksinya beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Kan 1. Ya. Jadi M-nya di sini 1. Ya. K itu banyaknya parameter dalam model regresi unrestricted. 3. Ya kan? Atau tergantung yang mana. Tergantung kalau kita model yang COP12 tadi, 3. Ya. N banyaknya observasi. Oke? Nah, jadi untuk menguji yang ini tadi, beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 apa enggak, digunakan statistik F ini. Ya, statistik F ini. Jadi boleh menggunakan model ini, ya, atau ini. Ini kan notasi aja. Jadi residual sum square dari yang restricted dikurangi residual sum square yang unrestricted. Dibagi 1, dibagi M secara umum, dibagi RSS dari unrestricted dibagi N-K. Itu statistiknya, ya. Atau kalau kita menggunakan pendekatan kalau yang diketahui adalah koefisien determinasi, dibalik. Ini dibalik, ya. Kalau ini R dikurangi UR, ini UR dikurangi R, ya, yang di atasnya. Yang di bawah 1 dikurang UR, ya, dibagi N-K. Ya, jangan lupa nih, jangan kebalik. Nah, oke. Jadi kalau GDP tadi, ini GDP, ini yang unrestricted, ya. Makanya ini UR unrestricted, ya. Jadi ini persamaannya. Informasinya cukup dengan R kuadrat atau RSS, terserah yang mana, ya. Tadi kita ketahui N-nya ada berapa? 20 atau berapa, ya. Nah, ini. Sedangkan kalau data tersebut, ini data yang tadi yang saya kasihkan nanti di Excel itu, yang ini saya ketik ulang, ya, sudah saya ketik ulang. Nah, kalau misalnya ini artinya GDP harus dibagi dengan PDB harus dibagi dengan tenaga kerja dulu, ya. Nah, kalau di Excel caranya begini. Oke, saya pindahkan dulu ke Excel, ya. Saya pindahkan dulu ke Excel ini, ya. Jadi maksudnya begini maksudnya. Oke. Ya. Kita buat variabel baru. Variabel baru di sini, ya. Sebelum di-lock-kan, ya, ini saya sisipkan, ya. Saya sisipkan 3 kolom baru. 3 kolom baru, insert kolom. Ya, kolom. Nah, ini, ya. Nah, yang pertama, sebetulnya 3, 2 aja cukup, ya. Yang pertama gini, PDB dibagi naker. Yang mana dibagi mana? Oke, ya ini saja. PDB ini dibagi naker, gitu, ya. Nah, ini 13, sekian. Oke. Yang kedua, modal dibagi naker. Modal dibagi naker. Nah, yang mana?
Ya modalnya berapa? Ini dibagi nakernya. Nih ya. Oke. Setelah itu kopikan semua, ya, buat rapi aja, kopikan ke bawah. Ya. Kemudian dianalisis. Oke. Oke. Nah, dianalisis. Jadi data, ya, data analisis, kemudian regresi, ya. Oke. Ganti ini, ya, ganti Y-nya yang mana? Y-nya yang PDB dibagi naker. PDB dibagi naker ya. X-nya modal dibagi naker. X-nya modal dibagi naker. Sebentar. Nah, oke. Oke. Letakkan di mana? Oke, letakkan di bawah aja. Oke. Misalnya ini. Nah, oke, biar nggak numpuk tadi. Nah, oke ya. Oke, ini persamaannya 0,306 plus 0,63. Ya, oke. Kita lihat. Kalau R kuadrat yang restricted-nya nih, ya, R kuadratnya 0,97. Ya. Oke. Kalau mau dari sum square, residual sum square-nya, nah, itu ini. Ya. Residual sum square 6,34. Ya. Oke ya. Nah, baik. Kita kembali dulu ke tampilan buku tadi, ya. Nah, kan sama kan? Sorry. GDP dibagi labor. Ini nggak beda ya. Bentar. Battle dibagi labor. Oke. Ini nilainya. Oh, lupa. Di-lock-kan dulu dong ya. Ini buru-buru aja nih. Mestinya kan habis itu di-lock-kan nih ya. Di-lock-kan. Jadi oke, saya ganti di sini lock ya. Lock LN. 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 Ya tadi lupa. Nah, ini di-lock-kan ya. Nah, langsung aja lock ya. LN. LN. Nah, oke. Oke, copy ke bawah. Nah, terus di running, dijalankan apa namanya tadi ya. Tadi di mana tadi? Oke, apa? Data sama dia. Data analisis ya. Oke. Coba langsung aja. Oke. Nah, ditimpa ya. Nah, oke. Berarti K tadi. Nah, ini ya. Ini ditimpa, kita timpa tadi. Nah, ini min 0,494 dan 1,015 ya. Nah, coba angka itu. Kita lihat di buku ini. Nah, sama ya, min 0,494 plus 1,015. Nah, ini adalah model yang barunya, yang merupakan di sini adalah produktivitas ya, ini produktivitas. Karena output per tenaga kerja itu produktivitas ya. Oke, ini rasio modal terhadap tenaga kerja. Nah, ini R-nya, R kuadrat R-nya, restricted-nya ini. Yang tadi unrestricted ya. Nah, selanjutnya untuk menguji apa namanya, apakah beta 2 tambah beta 3 sama dengan 1 apa enggak tadi, ini kita dapatkan 3,75 ya. F-nya 3,75. Nah, itu ternyata ya kalau F 3,75 dengan ini derajat bebasnya berapa ini? 17. 1,17 ya. 17 itu 1 itu membilangnya ini 1, ini 17 ya. Dan itu kalau dibandingkan dengan tabel di atau pakai nilai peluang ini tidak signifikan ya. Ini 3,75, 1,17 ya.
Caranya kalau pakai di Excel begini. Nah, cara mencarinya nilai peluangnya. Oke. Ingat ya, tadi berapa? 3,75. Excel. Oke. Jadi sama dengan F dis 3,75 ya. Derajat bebas pertama 1, derajat bebas kedua 17 gitu ya. Ini nilai peluangnya 0,069. Ya, 0,069 itu lebih besar dari 5%. Jadi tidak signifikan. Tidak signifikan artinya beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Karena itu hipotesis 0 diterima. Dan benar, hipotesis 0 diterima. Jadi masih bisa dikatakan bahwa beta 2 ditambah beta 3 sama dengan 1. Ya. Itu cara menguji apakah terjadi constant return to scale apa tidak ya. Oke. Nah, untuk yang satunya kita bisa menguji dengan cara yang sama ya. Yaitu untuk menguji apakah tadi pengaruh Nah, ini yang second tadi ya. Pengaruh apakah beta 4 dan beta 5 sama dengan 0 ya. Apakah harga eceran daging babi dan daging sapi itu tidak mempengaruhi permintaan ayam. Ini caranya ya di sini. Jadi hanya yang beda itu M-nya. M-nya ada 2. Yang pertama beta 4 sama dengan 0, yang kedua beta 5 sama dengan 0. Ini 2 constraint-nya ya. Walaupun ditulis seperti ini artinya beta 4 sama dengan 0, beta 5 sama dengan 0. Oleh karenanya kalau kalian baca di sini M-nya itu ada 2 ya. Nilai M ini 2. Ini constraint-nya 2. Nah, oke. Nah, itu saja mungkin materi dari saya, yaitu untuk pengujian lanjut yang mungkin tidak ada dalam ANOVA, tapi harus diakali dengan apa yang namanya restricted least square. Jadi harus membandingkan 2 model. Oke? Ya. Jadi sekali lagi, selain kalau kita menginterpretasikan model-model ekonomi seperti ini, hati-hati ya, hati-hati. Misalnya di sini kalau di sini permintaan ayam, di sini pendapatan, maka beta 2 di sini harusnya positif. Jadi pendapatan naik, permintaan naik. Kemudian harapannya beta 3 ini kalau harganya naik, beta 3-nya turun, kan beta 3-nya negatif, harapannya begitu. Sedangkan beta 4 dan beta 5 bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan 0. Tergantung apakah dia barang itu merupakan barang kompetisi ya, atau barang komplementer ya. Kalau sama dengan 0 dia nggak ada hubungannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada? Jangan itu ya, kalau nggak ada nih. Ada Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Siapa? Rizky Pak. Ya. Terkait SPSS tadi boleh Pak? Gimana? Terkait SPSS, mau nanyanya sedikit. Oh ya, gimana? Tapi lebih ke ini Pak, lebih ke uji asumsi klasiknya. Terus kan nyambung dari pembicaraan awal tadi, seandainya katakanlah misalnya data penelitian pada uji asumsi klasiknya tersebut tidak normal Pak, kurang dari 0,05. Tetapi sampelnya itu masih banyak Pak, masih banyak di atas 30 katakanlah. Nah itu berarti memang boleh Pak ya mencantumkan hasil regresinya pada bab 4-nya itu Pak. Soalnya kemarin sempat bingung, ada yang bilang boleh, terus ada yang bilangnya solusinya ganti variabel, ada yang nambah time series seperti itu Pak. Oke, jadi khusus untuk data pengamatan yang sedikit jumlahnya, kalau masih di atas 30 tapi masih 36, 40 sebagainya, itu masih sedikit ya, sedikit. Itu kalau tidak normal bisa saja dilakukan usaha-usaha transformasi data. Jadi kalau
datanya besar, makanya salah satu fungsi kalau mau menganalisis regresi itu tadi pertama kali kita lihat dulu kalau yang pertama apakah secara keilmuan itu hubungannya seperti itu. Secara keilmuan ekonomi, keilmuan tergantung ilmu yang dipakai kan, ya kan gitu kan. Kalau statistik itu kan hanya alat saja. Ya. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk melihat hubungan apakah benar hubungannya itu linear apa enggak dengan tadi yang saya ajarin dengan grafik ya. Oh grafiknya seperti ini nih gitu ya. Kalau ini naik, ini juga naik. Kalau ini turun, ini juga naik misalnya gitu. Siapa tahu kalau hubungannya memang seperti itu ya. Tapi ya itu begitu kalau bisa jadi kalau misalnya uji asumsi itu bisa jadi datanya memang kurang ya. Kalau atau datanya coba diusahakan ditransformasi. Kalau datanya besar kan bisa diakarkan, bisa diapakan. Cuman kalau begitu data itu ditransformasi jangan lupa keterangannya ditambahi bahwa data yang digunakan ini adalah data transformasi gitu ya. Tujuannya apa? Transformasi itu, supaya normal tadi itu, ya. Karena kalau misalnya kita antem kromo aja, langsung aja lah nggak usah ini, itu bisa misleading. Contohnya tadi ya, kita tidak menguji apakah log log tenaga kerja dan log modal itu hubungannya seperti apa. Ternyata korelasinya tinggi. Makanya walaupun R kuadratnya tinggi 0,9 sekian, tetapi uji signifikansi parsialnya salah satu log tenaga kerja. Log tenaga kerjanya nggak signifikan 0,08 kan? Ya gitu. Itu makanya terjadi multicollinearity. Ya gitu. Ada lagi? Udah kejawab belum? Ini ya. Udah, Kalau Pak. misalnya uji asumsi, kalau misalnya pakai SPSS dan sebagainya, bisa lihat di misalnya uji asumsi klasik ya yang utama ya, normalitas, hubungan jenis varian dan sebagainya itu mungkin ada di channel YouTube saya itu. Ada lagi? Prof. Ya. Mau nanya, Prof. Ya. Kalau di penelitian kita itu kita gunain variabel kontrol. Itu kalau di persamaan di regresi linear berganda itu gimana, Prof? Maksudnya kontrol gimana maksudnya? Contohnya? Kayak misalnya kayak size, leverage kayak gitu, Prof. Oh ya, kalau gini, yang kita belum bahas banyak begitu persyaratan variabelnya apa dan sebagainya ya. Siapa tahu kalau itu variabel yang digunakan itu ada variabel dummy, variabel yang sifatnya kualitatif, ya kan? Misalnya ada laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Gimana membandingkan laki-laki perempuan, variabel dummy dan sebagainya ya. Nah, kalau variabelnya dummy, masuk diuji normalitas kan enggak? Ya kan? Yang dummy nggak usah diuji normalitas, tapi dummy itu untuk membedakan saja. Nanti bisa kalau misalnya laki-laki nanti fungsinya ini, kalau perempuan fungsinya ini gitu. Nah, saya lagi ya di bukunya Gujarat itu ada yang bicara masalah dummy karena ya itu tadi karena saya hanya diberikan kesempatan hanya 4 pertemuan. Jadi saya tidak bisa secara panjang lebar mengutarakan itu semua. Tapi saya juga belum bikin juga yang berkaitan dengan itu ya videonya. Tapi bisa jadi itu mungkin pertanyaannya atau mungkin belum jawab, Vi. Kalau variabel kontrol tuh kita masuk ke variabel X juga atau gimana, Prof? Persamaannya, Prof? Variabel kontrol? Iya, Prof. Maksudnya gimana variabel kontrol ini? Kan jadi gini loh kalau di penelitian yang sifatnya eksperimental itu ada yang kontrol. Misalnya kontrol itu tidak diberi dosis, tidak dipupuk gitu ya. Terus ada yang pupuknya 100 kg per hektar, ada yang pupuknya 200 kg per hektar dan sebagainya itu. Nah, tapi itu semua variabelnya, variabel independennya itu kualitatif. Hanya mengatakan begitu saja. Nanti kalau misalnya kalau mau dikuantitatifkan, kontrol itu 0, tidak diberi apa-apa. Kontrol bisa diartikan 0, ya, bisa diartikan oke nggak dikasih apa-apa ini gitu loh. Saya nggak tahu maksudnya makanya kontrol di sini kalau hanya diucapkan seperti itu aja, kalau
tidak diberikan gambaran hubungan antar variabelnya, saya nggak bisa menjawab. Iya, Prof. Oke ya. Oke. Ini yang hadir 26. Saya kira hadir semua ini ya. Coba saya fotonya salah satu. Oke. Satu lagi halaman 2. Oke. Baik ya. Sampai di sini perkuliahannya, minggu depan sudah dosen lain. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh lewat email saya atau sosial media saya yang lain, atau di YouTube-nya itu, di channel-nya kasih pertanyaan aja di situ ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, Pak. Sama.